Oke, baik. Perkenalkan sekali, nama saya Stefan Lee Manulta Kaliwang, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya mau menjelaskan tentang integrasi hasil kali dan integrasi perbagian atau parsial. Dimana kita masuk penjelasan satu, integrasi hasil kali. Integrasi hasil kali adalah proses mencari integral dari perkalian dua fungsi. Tidak semua hasil kali dapat diintegralkan secara langsung. Contoh sederhana yang bisa langsung diintegralkan adalah integral x kali x pangkat 2 dx sama dengan integral x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 per 4 plus c. Namun jika hasil kali berbentuk lebih kompleks seperti integral x pangkat x dx atau integral x cos pangkat x dx, maka dibutuhkan metode khusus yaitu integrasi parsial. Baik, termasuk di integrasi perbagian atau parsial. Dasar teori yaitu integrasi parsial berasal dari aturan turunan perkalian ux Vx sama dengan integral u turunan x Vx dx plus integral u x v turunan x, sehingga dapat dirumus integral parsial seperti integral u df u sama dengan u v dikurang integral v du. Kita masuki bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan soal. Di sini terdapat tiga langkah-langkah, yaitu pertama, tentukan bentuk integral fungsi x, gx, dx. Dua, pilih u dan dv. Seperti u fungsi yang lebih sederhana jika diturunkan, dv itu fungsi yang mudah diintegralkan. Gunakan aturan Liate sebagai panduan pemilihan, seperti L itu logaritma, I itu inverse trigonometri, A itu aljabar atau polinomial, T itu trigonometri, E itu eksponensial. Yang ketiga itu hitung du sama dengan u turunan x dx dan v sama dengan integral dv. Baik, kita masuk di contoh pertama, yaitu integral xe dx sama dengan xe pangkat x min integral x pangkat x dx sama dengan xe pangkat x dikurang pangkat x plus c. Maka kita dapat jawabannya x min 1 pangkat x plus c. Baik, kita masuk di contoh kedua, yaitu integral x cos pangkat x dx. Itu soalnya. Maka integral x cos pangkat x dx sama dengan x sin pangkat x min integral sin x dx sama dengan x sin pangkat x plus cos x plus c. Baik, kita masuk di materi yang kedua, yaitu penjelasan integrasi dengan pecahan parsial. Kita masuk langsung saja di penjelasan, yaitu integrasi dengan pecahan parsial adalah metode untuk memecah suatu fungsi rasional yang kompleks menjadi jumlah pecahan-pecahan yang lebih sederhana, sehingga integralnya dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Metode ini efektif ketika integral berbentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya adalah polinomial. Definisi yaitu fungsi yang berbentuk yaitu px per qx, dengan px dan qx ini adalah polinomial serta derajat. Idenya adalah memecah pecahan tersebut menjadi
bentuk pecahan yang lebih sederhana sehingga integrasinya lebih mudah dilakukan. Syarat penggunaan metode ini, Anda dapat menggunakan metode pecahan parsial jika integral berbentuk pecahan rasional, yaitu hasil bagi dua polinomial penyebut atau polinomial di bawah dapat difaktorkan menjadi faktor-faktor linear atau kuadrat. Derajat pembilang atau polinomial di atas lebih kecil dari derajat penyebut. Jika derajatnya sama atau lebih besar, bagi terlebih dahulu dengan menggunakan pembagian polinomial. Langkah-langkah umum yang di sini ada terdapat 5 langkah, yaitu 1. Pastikan derajat pembilang atau derajat penyebut. Jika tidak, lakukan pembagian polinomial dulu. 2. Faktorkan penyebut Qx. 3. Uraikan pecahan menjadi pecahan parsial, seperti jika penyebut berupa faktor linear atau A per X min A. Lalu jika penyebut berupa faktor kuadrat tak terfaktor, seperti AX plus B per X pangkat 2 plus PX plus Q turunan. 4. Tentukan konstanta A dan B dengan metode substitusi atau penyamaan koefisien. 5. Yang terakhir, integralkan masing-masing pecahan sederhana. Baik, kita masuk di contoh soal dimana integral 1 per X pangkat 2 min 1 dx. Penyelesaiannya yaitu kita memfaktorkan penyebut seperti X pangkat 2 min 1 sama dengan X min 1 X plus 1. Selanjutnya pecahan parsial 1 per X pangkat 2 min 1 sama dengan A per X min 1 plus B per X plus 1. Setelah itu kita kalikan penyebut seperti 1 per A X tambah 1 tambah B X min 1. Selanjutnya tentukan A dan B. Seperti untuk X 1 bahagi 2 sama dengan A2, dan nilai A2 itu 1 per 2, maka jadi 1 per X pangkat 2 min 1 sama dengan 1 per 2X min 1 kurang 1 per 2X plus 1. Maka kita diintegralkan menjadi integral 1 per X pangkat 2 dx sama dengan 1 per 2 ln X min 1 dikurangi 1 per 2 ln X plus 1 tambah C. Baik, kita masuk contoh soal nomor 2. Soalnya integral X tambah 2 per X pangkat 2 tambah X dx. Maka penyelesaian kita bagi di X pangkat 2 tambah X sama dengan X dalam kurung X tambah 1. Dua pecahan parsial, kita ke pecahan parsial dimana X plus 2 per X dalam kurung X tambah 1 sama dengan A per X tambah B per X plus 1. Kita kalikan penyebut dimana X plus 2 sama dengan A dalam kurung X tambah 1 tambah B. Kita tentukan AB atau konstantanya dimana X plus 2 sama dengan A plus B X plus A. Bandingkan koefisien dimana koefisien X bahagi 1 sama dengan AB dan konstantanya 2 sama dengan A, maka A sama dengan 2B sama dengan min 1, dimana jadi dia X plus 2 per X pangkat 2
tambah X sama dengan 2 per X kurang 1 per X tambah 1. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.